Kasus pembunuhan seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang dilakukan seniornya di Depok, Jawa Barat pada awal Agustus lalu menyita perhatian publik. Dari reka ulang kejadian yang digelar pada 22 Agustus terkuak, tersangka menghabisi nyawa korban karena terlilit utang puluhan juta rupiah. Lantas bagaimana jejak kejahatan tersangka terhadap korban? Berikut penelusurannya. Selasa siang 22 Agustus, Satreskrim Polres Metro Depok menggelar reka ulang kasus pembunuhan Muhammad Naufal Zidan, 19 tahun, mahasiswa jurusan Sastra Rusia Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Indonesia yang dilakukan tersangka AAB, senior kampusnya. Reka ulang dilakukan di rumah kos korban di daerah Kukusan, Depok, Jawa Barat. Tersangka AAB tengah memeragakan ada 50 adegan yang akan dicocokkan dengan BAP ataupun keterangan tersangka. Lantas, bagaimana kasus ini bermula? Jumat pagi 4 Agustus 2023, polisi menemukan jasad korban di kolong tempat tidur di dalam kamar kos. Tim identifikasi Polres Metro Depok menemukan luka tusuk di dada serta leher korban. Polisi menduga korban dibunuh beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan. Disinilah kos-kosan Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa UI yang dibunuh seniornya sendiri pada 2 Agustus 2023. Jasadnya ditemukan di kamarnya pada 4 Agustus 2023 dalam kondisi terbungkus plastik hitam. Rabu petang 2 Agustus 2023, tersangka AAB diketahui mengantar korban ke kosnya di Kukusan dengan sepeda motor. Yang korban tidak ketahui, AAB ternyata menyembunyikan rencana jahat terhadap dirinya. Ia menyiapkan pisau lipat, kemudian memasukkan ke dalam saku, kemudian kembali melihat ke jok motor yang ia bawa bersama dengan tersangka. Hal tersebut tertangkap oleh CCTV. Kalau Anda lihat dengan video yang beredar, CCTV itulah yang menangkap peristiwa tersebut untuk sebelum ia bersama dengan korban masuk ke dalam kamar 102. Menurut Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan, pada Sabtu 5 Agustus, AAB dan korban sempat mengobrol di dalam kamar kos. AAB kemudian berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau dari jok motor dan menyimpannya di saku celana. Tersangka lantas menusuk korban. Dari reka ulang pun terkuak, korban sempat melawan dan menggigit jari tersangka. Dari otopsi diketahui, kerasnya perlawanan korban membuat cincin tersangka tersangkut di kerongkongan korban. Usai membungkus mayat korban dengan plastik sampah, tersangka lalu menyembunyikan mayat korban. Tersangka pun menebar kapur barus untuk menutupi bau amis darah. Jumat pagi 4 Agustus, paman korban lantas memeriksa kamar kos keponakannya. Kondisi kamar yang berantakan, serta banyaknya kapur barus memancing kecurigaan paman korban, hingga akhirnya jasad korban ditemukan. AAB kemudian dibekuk polisi. Di dalam kamar kos tersangka, polisi menemukan dompet, ponsel, dan laptop milik korban. Penangkapan tersangka mengejutkan keluarga korban. Paman korban, Faisal Ramjani, menuturkan, dari awal kuliah, korban menganggap tersangka sebagai abang asuh karena kerap membantu tugas kuliah. Yang ini, ponakan saya ini cerita kalau si abang asuhnya ini sangat care, sangat membantu mulai dia dari masuk kuliah. Nah, ternyata ya kita nggak tahu, walau aja. Tiba-tiba kejadian seperti ini kan kita nggak ada yang tahu. Tanda tanya mengapa tersangka tega menghabisi nyawa korban terjawab dengan pengakuan tersangka sendiri. AAB mengaku ia terlilit utang belasan juta rupiah karena rugi di investasi mata uang kripto. Sebenarnya utangmu itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. 15 juta pas ya kepinjol. Kerugianmu 80 juta. Utangmu 15 juta. 15 juta kepinjol dan ke teman-teman, Pak. Hari itu kalah terus, sehingga dia terlilit hutang, termasuk dia minjam ke pinjol untuk menyelesaikan kekalahannya itu.
Nah, dari situlah dia terniat untuk menguasai, mengambil barang-barang milik korban itu, menyelesaikan hutang-hutangnya. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati. Tim Liputan CNN Indonesia.